Assalamualaikum Bu Hani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Apa kabar Bu Hani hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Bu Khalifah hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat juga. Baik nggih Bu, pagi ini saya ingin berbincang-bincang terkait hari ini Bu Hani mau melakukan proses kucing. Jadi di sini saya akan melakukan observasi, akan mendiskusikan beberapa hal. Saya juga akan mengamati terhadap kegiatan kucing Ibu melalui rubrik penilaian. Dan saya juga akan menilai berdasarkan rubrik penilaian tersebut. Apakah dari proses kucing yang Ibu lakukan sesuai dengan alur tita atau belum? Iya, Bu, silahkan. Yang kedua ya Bu, apakah coach bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada kucing? Dan yang ketiga, saya akan mengamati bagaimana kucing bisa merespon pertanyaan-pertanyaan dari Ibu. Seperti itu nggih Bu? Nggih, Bu, baik, Bu. Di situ juga nanti saya akan melihat apakah prinsip-prinsip coaching yang sudah ada atau belum dalam proses coaching Ibu. Jadi prinsip coaching itu ada 3 ya Bu, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Iya, baik, Bu, siap. Nanti yang berikutnya sebelum kita berlanjut ke proses coaching, saya ada beberapa pertanyaan Ibu. Iya, Bu, monggo, Bu. Baik, pertanyaan yang pertama, kira-kira apa yang Ibu inginkan, Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini? Jadi kompetensi yang akan saya kembangkan nanti dalam proses coaching ini ada 3, Ibu. Yang pertama kehadiran penuh atau presensi. Yang kedua nanti yang saya kembangkan itu tentang mendengarkan aktif saya. Jadi saya itu berusaha menjadi pendengar yang aktif, Bu. Pendengar yang penuh dengan rasa. Dan yang ketiga nanti saya akan mengembangkan dengan pertanyaan yang berbobot, Bu. Ini sesuai dengan kunci yang sudah diungkapkan oleh Koji, seperti itu, Bu. Iya, baik Ibu. Jadi ada 3 kompetensi yang akan Ibu kembangkan. Nah, dari 3 kompetensi tersebut, kira-kira mana dulu yang akan dikembangkan secara spesifik oleh Ibu Hani? Yang pertama saya akan mengembangkan pertanyaan berbobot, Bu. Pertanyaan berbobot ini nanti akan saya awali dengan pertanyaan yang terbuka, Bu. Jadi di mana pertanyaan terbuka ini nanti bisa menggali dan mencari informasi dari permasalahan si Koci sampai mendapat solusinya. Yang kedua nanti Ibu, saya akan menjadi pendengar yang aktif. Di sini pendengar yang aktif ini saya nanti berusaha dengan kompetensi pendengaran aktif yang dengan rasa, Ibu, seperti Iya, itu. baik Ibu. Jadi untuk lebih spesifiknya, Ibu Hani akan mengembangkan 2 kompetensi ya Bu. Nggih. Kemudian yang selanjutnya terkait indikator Bu. Nggih. Menurut Ibu, indikator seperti apa yang Ibu harapkan dalam proses coaching tersebut? Jadi indikator yang saya harapkan, Bu, bahwa si Koco ini saya berharap bisa mengeksplor ide-ide atau gagasan-gagasan untuk bisa memecahkan masalahnya yang dihadapi sendiri, Iya, seperti oh itu. iya, baik gitu ya Bu. Iya, Bu. Baik Ibu, nanti saya akan mengamati proses coaching yang Ibu lakukan. Setelah proses coaching selesai, nanti kita akan berbincang-bincang lagi ya Bu, seperti apa jalan proses coaching yang Ibu lakukan. Nanti di pasca observasi bisa ya Bu? Insya Allah, Bu, siap, Bu. Nah, kalau begitu Ibu bisa langsung melakukan coaching dengan coaching. Semoga lancar dan berjalan dengan baik ya Bu. Terima kasih Ibu atas bantuannya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Hani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Heri, gimana kabarnya Pak Heri? Alhamdulillah baik, cuman memang akhir-akhir ini saya ada sedikit masalah dan alhamdulillahnya hari ini saya bisa bertemu dengan Bu Hani. Alhamdulillah, gimana? Ada masalah apa ini Pak Heri? Iya Bu, saya ini pengen bercerita ke Bu Hani. Saya itu di kelas ada sedikit masalah. Ini terkait dengan siswa Bu. Jadi
siswa saya itu sebagian yang anak laki-laki itu sekarang sikapnya agak tidak baik, mereka kurang menghormati temannya, terutama anak laki-laki itu kalau ke anak perempuan kadang jahil begitu. Ya, ya, ya. Jadi menurut Pak Heri, apa yang Pak Heri harapkan dari perbincangan kita kali ini? Saya ingin ada solusi Bu dari permasalahan yang terjadi di kelas saya. Saya ingin itu ada solusi terhadap sikap dari anak-anak ini. Artinya mereka bisa memperbaiki, tidak menjahili teman-temannya lagi. Menurut Pak Heri, kira-kira hal apa saja yang bisa dilakukan Pak Heri supaya anak-anak itu tidak jahil lagi? Kira-kira apa yang bisa dilakukan Pak Heri? Ya menurut saya ini ya Bu, semuanya juga ada dari rumahnya, mereka mungkin dari latar belakang yang berbeda-beda sehingga sikap atau watakwannya pun berbeda-beda. Saya kurang memahami, mungkin dalam kesehariannya kan di sekolah itu hanya beberapa jam, kan lebih banyaknya di rumah, sehingga mungkin sikap mereka itu terbawa dari rumahnya Bu. Iya, berarti kayak gini ya saya simpulkan ya Pak Heri ya. Berarti anak-anak itu jahil di kelas, mungkin pergaulan di rumah juga, bukan hanya di sekolah. Karena kita sebagai guru itu kan bisa memantau hanya di sekolah saja Pak Heri ya. Nah, ini kira-kira apa saja sih menurut Pak Heri supaya membuat murid-murid ini bisa berubah karakternya dari jahil menjadi nurut. Menurut Pak Heri, apa yang bisa Pak Heri lakukan selain yang tadi itu Pak? Mungkin ke depan saya ingin membuat kesepakatan kelas Bu, kemudian budaya positif di sekolah kita nih Bu, lebih ditingkatkan lagi, terutama tentang sikap, keagamaannya, agar anak-anak yang jahil itu sedikit berkurang sehingga nanti mereka akan menjadi lebih baik lagi Bu. Berarti Pak Heri melakukan ini ya, membuat keyakinan kelas. Selain keyakinan kelas juga merubah karakter anak-anak. Saya setuju itu Pak Heri. Saya sependapat sekali. Menurut Pak Heri, apa saja yang bisa membuat murid-murid biar bertambah baik lagi? Ya itu Bu tadi yang selain kesepakatan kelas, kemudian budaya positif, saya juga akan mencoba sering berkomunikasi dengan orang tua siswa sehingga ada artinya memantau Bu, memantau sikap mereka di rumah dan sikap mereka di sekolah sehingga mereka selalu terpantau baik di sekolah maupun di rumahnya. Nah itu saya setuju Pak Heri, saya sependapat sekali bahwa untuk merubah murid-murid yang jahil tadi, yang pertama Pak Heri membuat kesepakatan kelas, yang kedua dengan karakter yang bagus, dengan pembiasaan-pembiasaan, yang ketiga tetap memantau. Selanjutnya dari yang disampaikan Pak Heri tadi ke depannya, kira-kira Pak Heri bisa ceritakan lagi nggak apa yang bisa dilakukan Pak Heri untuk ke depannya, untuk menyelesaikan masalah-masalah yang tadi? Mungkin kedepannya saya akan mencoba menjadi teman juga Bu bagi mereka. Artinya dengan pendekatan yang lebih mendalam, kemudian ada hal yang harus diprioritaskan. Mungkin salah satunya dengan kegiatan keagamaan Bu. Misalnya di sekolah kita diadakan sholat zuhur berjamaah, sholat duha berjamaah, sehingga mereka sedikit demi sedikit akan berubah menjadi lebih baik lagi. Wah luar biasa ini Pak Heri. Berarti Pak Heri ini saya simpulkan Pak Heri itu punya masalah sudah bisa mencari solusinya. Yang saya tanyakan lagi Pak Heri, kira-kira kapan mengeksekusi, kapan membuat realisasi yang sudah direncanakan Pak Heri tadi? Komitmen apa yang bisa dilakukan Pak Heri? Tentunya dengan permasalahan ini saya harus secepatnya Ibu. Insya Allah saya secepatnya mungkin minggu depan akan melakukan kegiatan yang tadi sudah saya
sebutkan salah satunya. Yang pertama saya akan membuat kesepakatan kelas, mungkin Senin besok saya akan langsung melaksanakannya, Bu. Kira-kira Pak Heri butuh bantuan, harusnya ini butuh bantuan. Siapa yang bisa dimintai bantuan Pak Heri untuk menyelesaikan masalah Pak Heri ini? Kalau mungkin ya saya butuh bantuan Ibu kalau di sekolah, terutama mungkin berkaitan dengan kegiatan keagamaan, saya ingin mengajak butuh bantuan Pak Akbar selaku guru agama. Kemudian saya juga akan mengomunikasikan dengan orang tua. Artinya saya tetap membutuhkan bantuan orang tua dan juga guru di sekolah lah. Menurut Pak Heri, dari skala 1 sampai 10, kira-kira masalah yang dihadapi Pak Heri itu skalanya berapa, Pak? Mungkin kalau di era sekarang memang seperti itu Ibu, artinya sikap siswa yang kurang baik. Jadi saya memberi skala pada permasalahan saya itu mungkin di angka 7, Bu. 7. Nanti insya Allah kalau ini Pak Heri sudah merealisasikan rencana Pak Heri ini, kira-kira bisa punya target sampai skala berapa, Pak? Saya akan menargetkan agar permasalahan itu selesai, tidak ada lagi anak yang bully kepada temannya, tidak ada lagi anak-anak yang jahil, dan saya ingin target saya itu anak-anak menjadi anak-anak yang memiliki kepribadian baik, budi pekerti yang baik, dan juga tentunya sesuai dengan sekarang ini dimensi profil pelajar Pancasila. Iya, bagus sekali. Iya Pak Heri, dari percakapan hari ini, kita diskusi hari ini, sharing-sharing hari ini, kira-kira menurut Pak Heri apa yang didapatkan dari diskusi hari ini? Apa yang didapatkan Pak Heri dari kita diskusi hari ini, apa saja? Iya, jadi terima kasih Bu Hani, tadi saya sudah bisa berdiskusi dengan Bu Hani sehingga saya mendapatkan solusi terbaik untuk menghadapi permasalahan saya, bahwa kedepannya dengan diskusi ini saya akan merencanakan dan juga melaksanakan apa yang sudah menjadi rencana untuk penyelesaian dari masalah saya. Luar biasa Pak Heri. Ya, saya berharap Pak Heri bisa melaksanakan yang sudah direncanakan ini dengan baik minggu depan ya Pak Heri ya. Ibu, sekarang saya tanyakan Pak Heri, sekarang gimana perasaannya Pak Heri setelah kita berdiskusi ini? Ya Alhamdulillah saya agak lega Bu. Tadinya saya agak terbebani dengan sikap siswa-siswa saya, tapi setelah saya bertemu dengan Bu Hani, berdiskusi, saya akhirnya Alhamdulillah merasa lega Bu. Saya ikut senang Pak Heri karena Pak Heri bisa menyelesaikan masalah dengan mencari solusi sendiri. Jadi itu luar biasa. Saya berharap kedepannya Pak Heri bisa lebih baik lagi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang akan datang. Jangan lupa Pak Heri ya, saya tunggu minggu depan nanti kabarnya bagaimana. Kalau ada masalah lagi silahkan ke saya lagi, nanti saya tunggu. Oke, terima kasih Bu Hani. Insya Allah saya akan melaksanakan perencanaan itu dan semoga apa yang sudah direncanakan akan terwujud Bu Hani. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sama-sama Pak Heri, sama-sama. Karena ini sudah siang, saya permisi Ibu. Silahkan. Assalamualaikum Bu Hani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Heri. Assalamualaikum Bu Hani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Bagaimana kabar hari ini Bu Hani? Baik, sehat, alhamdulillah. Ibu gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik juga Bu Hani. Tadi Bu Hani sudah melakukan proses kucing Bu? Ya, alhamdulillah sudah Bu. Tadi bersama Pak Heri kami melakukan proses kucing Ibu. Alhamdulillah lancar ya Bu ya? Iya lancar Bu. Iya, karena Ibu telah selesai melaksanakan kucing, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Ibu. Iya Bu, silahkan. Iya, yang merupakan perbincangan pasca observasi setelah Ibu melakukan kucing Ibu. Oke. Baik, pertanyaan yang pertama Bu, kira-kira bagaimana pendapat Ibu menilai performa Ibu dalam kompetensi yang Ibu lakukan tadi dalam proses kucing dengan si kucing?
Saya tadi selama proses melakukan kucing Ibu, saya sudah mengikuti alur tirta Ibu. Di mana alur tirta itu saya tadi pertama dengan tujuan, lalu saya mengidentifikasi masalahnya, selanjutnya ada rencana aksi, dan terakhir tanggung jawab. Baik Ibu, bolehkah saya menyampaikan tentang hasil pengamatan saya terkait dengan kucing yang Ibu lakukan tadi? Iya Ibu, silahkan. Oke, terima kasih Ibu. Jadi tadi hasil pengamatan saya ya Bu, saya mengamati pada proses kucing yang Ibu lakukan sudah berjalan lancar dan dilakukan dengan si kucing. Kemudian di sana juga sudah menggunakan alur tirta yang sudah berjalan sesuai dengan alurnya. Ibu juga sudah berusaha menggali pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dan juga si kucing merespon seperti tereksplor dengan pertanyaan-pertanyaan dari Ibu. Dan saya juga bisa mengamati bahwa prinsip-prinsip coaching sudah ada di sana. Jadi alhamdulillah ya Bu, proses coaching yang Ibu berjalan sudah lancar, sudah bagus, sesuai dengan alur kita dan juga sesuai dengan prinsip coaching yang ada. Iya Bu, terima kasih Bu. Setelah mendengar hasil pengamatan saya, bagaimana pendapat Ibu? Setelah mendengar pengamatan dari Ibu tentang kegiatan coaching yang sudah saya lakukan tadi, Ibu, jujur saya merasa senang sekali. Ternyata dari apa yang saya lakukan sesuai dengan alur tirta, tapi saya tetap merasa mungkin ada kekurangan, Ibu. Atau mungkin perlu latihan lagi sehingga nantinya saya terbiasa dengan kegiatan coaching ini dengan rekan guru yang lainnya. Terutama saya latihan ini ke murid-murid saya dulu Bu. Iya. Nanti latihan dan berlatih terus-menerus, baru nanti saya latihan lagi dengan rekan guru. Iya, baik Ibu. Nah, setelah proses coachingnya tadi, kira-kira adakah rencana tindak lanjut Ibu untuk dilaksanakan ke depannya? Ada Bu, untuk tindak lanjut saya tentu ada Bu. Jadi rencana saya ke depan saya itu tetap fokus berlatih dalam kegiatan coaching sehingga nanti saya terbiasa menggali dan mengeksplor ide-ide dari si coachingnya sehingga si coachingnya bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi sendiri. Kemudian saya dan yang kedua saya harus terbiasa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu, yang terdapat pada si coachingnya sehingga mereka merasa terpancing dan bisa mengeksplor kemampuan mereka. Seperti itu Bu rencana saya. Iya, rencana yang luar biasa ya Ibu. Jadi rencana Ibu akan terus berlatih, melakukan kegiatan coaching, sehingga nantinya sudah terbiasa dan mahir dalam mengcoach rekan-rekan sejawat Ibu. Nah, untuk kedepannya kita sudah berada di sesi akhir ya Bu ya. Adakah yang ingin Ibu sampaikan lagi sebelum kita akhiri sesi ini Ibu? Baik Bu, dari pengamatan Ibu tadi sudah luar biasa. Saya sangat senang karena saya bisa bisa latihan lagi, bisa belajar lagi dari pengamatan Ibu. Jadi sudah cukup mungkin Bu dari situ. Baik, terima kasih. Kita akhiri saja ya Bu perbincangan kali ini. Semoga tetap semangat dalam berlatih kucing. Selamat berlatih, semangat selalu, bisa lebih meningkatkan mutu pendidikan kita ya Bu. Nggih Bu, amin Bu. Amin. Terima kasih Ibu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Khalifah. Sama-sama.